waktunya Mimin bercerita. Ya, kali ini Mimin mau cerita nih tentang salah satu tragedi besar di Indonesia, khususnya di dalam perkapian Indonesia. Pasti kalian udah pada tahu kan tragedi apa, ya kan? Pasti kalian penasaran, pasti kalian juga udah tahu gitu tragedi apa yang terjadi di tahun 1987. Tragedi yang sangat besar, tragedi yang menyebabkan korban jiwa banyak waktu itu, bahkan hampir ratusan orang yang menjadi korban dalam tragedi ini. So, tragedi apa itu? Langsung cerita? Tapi tunggu dulu, ini buat kalian semua yang ada di sana. Ingin informasikan dulu bahwa GG Press kembali hadir dengan mengusung perlombaan foto. Iya, buat kalian yang udah mau foto di galeri itu, kalian hapus nomor kalian sampai benar tuh. Lebih baik kalian ikutin lomba, siapa tahu menang, ya kan? Benar kan? Dapat hadiahnya lumayan. Nah, gue tau gak juara satu berapa? Kami kasih spill nih. Untuk juara satu nanti dapat hadiah 1 juta rupiah. Oh. Juara 2 mendapatkan 500.000 rupiah dan juara 3 mendapatkan 300 rupiah. Ayo, ini dia kita masuk dalam cerita tragedi dan misteri di balik tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro, yaps, tragedi Bintaro yang terjadi pada 1987 yang membuat Indonesia berkabung saat itu. Dimana kedua kereta saling bertuburkan, ya kayak kambing sama kambing tuh, yang tubruk gitu. Ini kambingnya kambing tubruk gitu. Ya seperti itu pokoknya. Dan itu menjadi tragedi yang cukup heboh pada waktu itu hingga ke media internasional bahkan. Cukup sedih sih. Tapi ya udah. Pada tanggal 19 Oktober 1987 pada Senin pagi, seperti biasa, Slamet yang saat itu bekerja sebagai masinis dengan kode KA225 dengan jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang. Pada pagi itu yang seharusnya tiba di Sudimara pada jam 6.40 mengalami keterlambatan selama 5 menit. Yang mengakibatkan KA225 tiba pada jam 6.45 menit. Jika kenakan perlambatan ini, semuanya menjadi kacau. Karena saat itu kereta lain yaitu KA220 berada di jalur yang sama dengan KA225 pada jalur 1. Saat itu KA220 tiba di Kebayoran, stasiun Kebayoran sejak pukul 6.25. Sesuai jadwal seharusnya KA225 dan KA220 akan bersilang atau bertukar jalur di stasiun Sudimara pada jam 6.49 menit. Jika kenakan KA225 ini datangnya terlambat, pihak stasiun Sudimara merubah persilangan di stasiun Kebayoran
Perintah ini pun dikeluarkan yang berupa surat PTP. Pihak stasiun pun memberikan surat PTP itu kepada asisten masinis. Seharusnya PTP itu diberikan oleh Bapak Slamet atau Pak Slamet sebagai seorang masinis. Ini kesalahan fatalnya di sini, guys. Nah, pada pukul 6.50 kereta KA 220 yang ada di Kebayoran berangkat sesuai dengan jadwal yang akan bersilang dengan KA 225 di stasiun Sudimara. Yang fatalnya di sini adalah stasiun Sudimara memindahkan persilangan tanpa konfirmasi atau mengkonfirmasi dari pihak stasiun Kebayoran. Pihak stasiun Kebayoran sama sekali tidak tahu soal perpindahan itu. 5 menit kemudian pada jadwalnya yaitu jam 6.50 KA 220 yang berada di stasiun Kebayoran berangkat sesuai dengan jadwal. Yang saat itu berada di jalur 1 dan akan menunggu persilangan dengan kereta KA 225 di stasiun Sudimara. Setelahnya KA 220 berangkat pihak stasiun di Kebayoran sempat mengkonfirmasi ke stasiun Sudimara jika KA 220 sudah berangkat dan akan siap menunggu bersilang dengan KA 225 di stasiun Sudimara. Mendengar itu semua, pihak Sudimara yang telah merubah jadwal begitu terkejut dan bingung. Sedangkan KA 225 sudah menerima PTP dan siap jalan sesuai PTP-nya. Oke. Next. Para penumpang sudah naik ke dalam kereta KA 225 yang akan bersiap untuk berangkat. Sedangkan petugas stasiun langsung mengeluarkan perintah darurat untuk KA 225. Di jalur 1 pindah ke jalur 3. Belum sempat petugas mengeluarkan perintahnya, kereta KA 225 mulai berangkat. Dikarenakan panik, kepala stasiun Sudimara langsung lari dan mengibarkan bendera merah untuk menghentikan kereta KA 225. Karena saat itu penumpangnya membludak, karena terlalu banyak penumpang saat itu, KA 225 penuh dengan penumpang, bahkan di depan kabin. Jadi kayak kereta depan itu masih ada, guys, dan itu masih penuh dengan penumpangnya, ya. Dan karena jarak petugas stasiun dan juga keretanya itu udah jauh banget, jadi Pak Slamet tidak mendengar aba-aba dan tidak melihat aba-aba yang diberikan oleh kepala stasiun. Kepala stasiun begitu panik saat itu, karena dia tahu, kepala stasiun tahu bahwa KA 225 dan KA 220 akan bertabrakan. Beberapa menit kemudian, saat KA 225 memasuki kampung Pondok
kampung Pondok Betung yang ada di Bintaro, Jakarta Selatan. Selamat terkejut karena banyak penumpang di depannya, di luar kabin ya, berteriak stop, 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 dan sesekali memukuli kaca kereta. Jadi dipukul, stop pak, stop. Selamat pun langsung menarik tuas remnya, karena kereta api nggak bisa rem mendadak seperti kendaraan lainnya. Tabrakan pun tak dapat dihindari. Pada pukul 7:05, kereta pun bertabrakan dengan cukup dahsyat sampai mengagetkan warga di sekitarnya. Yang lebih mengherankan lagi, banyak tubuh manusia yang masih utuh, ada juga yang sudah hancur. Pada tanggal 19 Oktober 1987, Indonesia berkabung dan menjadi hari yang kelam dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Dalam kejadian naas ini, 156 orang dinyatakan meninggal dunia dan 300 orang luka-luka. Jumlah ini hanya dihitung melalui tiketnya saja. Masih ada puluhan atau bahkan ratusan orang yang tidak memiliki tiket. Dalam kejadiannya, kami turut berbela sungkawa kepada korban dari tragedi Bintaro. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jujur sedih banget guys. Ini tragedi yang benar-benar kecelakaan yang dahsyat, banyak memakan korban jiwa. Jujur sedih banget. Oke. Dari tragedi ini, Bapak Slamet atau biasa kita sapa dengan Mbah Slamet dituding sebagai penyebab terjadinya kecelakaan ini. Mbah Slamet ini pun dipecat dari pekerjaannya secara tidak terhormat sebagai masinis, dan Mbah Slamet ini pun hidup lontang-lantung di masa tuanya. Yang lebih miris lagi, gaji uang pensiun ditahan oleh negara tanpa adanya peradilan yang begitu jelas. Ada yang bilang pula di saat kejadian itu Pak Slamet atau Mbah Slamet melompat dari kereta, tetapi Mbah Slamet membantah itu semua. Ia mengatakan bahwa itu semua hanya fitnah yang datang kepadanya. Kejadian ini pun tidak hanya menyita perhatian publik dengan seputar tragisnya kecelakaan ini, tapi kejadian ini juga menyita
publik dengan kisah misterinya yang terjadi setelah kecelakaan tragis tersebut. Mimin sudah merangkum beberapa misteri yang ada di tragedi Bintaro. Ada beberapa kisah yang terjadi bahkan sampai saat ini, cerita itu masih ada sampai saat ini. Bahkan sampai dibuatkan film dan juga lagu untuk tragedi ini. Oke, kita masuk di misteri terjadinya kecelakaan Bintaro. Oke, yang pertama, kita sering warga sekitar, bukan kita ya, tapi warga sekitar, adanya suara tangisan orang yang sedang meminta tolong. Tolong. Dan ada beberapa potong tubuh anak kecil di sekitar rel kereta api. Nah, katanya kalau kalian berjalan di sekitar rel, pada saat maghrib tiba, perhatikan suara di sekitar. Menurut warga sekitar ya. Coba lihat kanan kiri kalian, mungkin ada sesuatu yang menemani kalian. Mimin nggak tahu, Mimin juga takut. Oke, sekitar menurut kesaksian warga setempat. Ya, menurut keterangan warga setempat, mereka sempat mendengar suara tangisan anak kecil di sekitar perlintasan kereta. Yang kedua cukup serem sih guys. Menurut ini gila sih, ini serem banget. Yaitu penampakan hantu mata merah dan juga kepala buntung. Mimin udah mau rasanya enak guys. Aduh, itu mana lagi? Sumpah. Mimin takut. Tapi gak apa-apa. Kita lanjut, semoga gak ada apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, sosok ini tuh sering bergentayangan. Takut. Sosok ini tuh bergentayangan pada penumpang kereta yang sedang melewati Bintaro. Dia tidak hanya menampakkan dirinya, tetapi juga mengganggu pengemudi dan menyebabkan kecelakaan. Hantu ini kadang kerap menjinjing kepalanya. Menjinjing kepalanya atau memeluk kepalanya di dekat dadanya, seolah-olah itu adalah hewan peliharaannya. Sumpah, rasanya makin gak enak. Oh my gosh. Oke, bentar lagi selesai. Dan yang ketiga, ini dia yang paling terkenal, yaitu kereta hantu atau hantu kereta. Mana sih? Oh, coy, jangan canda. Oh my god. Oke, bagi kalian semua pasti tidak asing lagi dengan kisah kereta hantu ini, dimana kata mereka nih ya, bukan kata Mimin, kata mereka takut. Guys, aku takut. Dimana kata mereka, kisah menyeramkan ini mereka tumpangi dari Tanah Abang, tapi tidak pernah sampai ke tujuannya. Semua orang yang ada di kereta itu hanya menunduk. Beberapa orang mengaku jika yang menaiki kereta hantu ini
Tapi sebenarnya sebenarnya mereka jalan kaki di tengah rel kereta api dengan wajah yang melamun. Dan kejadian ini tidak sekali dua kali, tetapi sudah banyak yang mengalami naik di kereta hantu ini. Mungkin Websterian pernah mengalami atau bahkan pernah naik kereta ini, atau mungkin punya pengalaman serem lainnya, boleh deh kalian DM Mimin langsung. Mimin mau baca. Coba tahu nanti cerita kalian bisa Mimin muat di GG History. Kan? Langsung DM aja Mimin mau baca. Tapi Mimin takut. Mimin takut sebab. Oke. Apakah sudah? Ini di balik kisah tragedi tragisnya kecelakaan Bintaro dan juga misterinya yang membuat bulu kuduk cukup merinding. Karena ini malam guys, ini takut. Takut ini, udah lah, selesai aja yuk. Udah, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube gegerprice.com gegerprice.com. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya hanya di Gegerprice. Jangan lupa subscribe. Oke. Wah, majikanku nggak boleh gitu. Subscribe. Mimin mau undur diri, mau pamit dulu. Dadah. Mimin mau